That was Raisa. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Isaac Broadway. Dia adalah buronan yang paling berbahaya, yang sekarang akan dieksekusi mati dengan dihukum gantung di hadapan seluruh warga untuk bisa disaksikan. Namun ternyata Isaac telah dijebak oleh seseorang. Dia pun langsung berkata kepada anaknya yang bernama Henry Broadway bahwa seorang sheriff dari Trinity yang bernama Saul Butler, dialah yang telah menjebak dan menjebloskannya ke penjara. Sehingga Isaac pun mengatakan kepada Henry untuk balas dendam atas kematian ayahnya tersebut. You look to God for your reward. I promise. And after you've done it, take some condolence up onto those gallows. Say it. You'll see Mama soon, Pa. Singkat cerita, Isaac Broadway yang telah dibakar dan menjadi abu langsung diberikan kepada anaknya untuk bisa disemayamkan. Henry pun menandatangani surat kematian sang ayah. Dari situ, dia pun langsung melakukan bepergian ke suatu tempat untuk bisa menjalankan amanah dari sang ayah, yaitu menemui sheriff dari Trinity. Singkat cerita, terlihat di mana Henry sedang beristirahat di sebuah bar. Di situ, dia pun langsung bertemu dengan seorang pria tua. Sang pria tua itu bernama Christopher. Dia yang sedang melakukan obrolan, langsung bertanya apa yang ada di dalam guci itu. Henry pun mengatakan, sang ayah telah dijebak oleh seorang sheriff dari Trinity ini. Maka Christopher pun langsung memberikan pistol untuk Henry menjaga diri. Don't feed the boy. I'll pay. Selang beberapa lama kemudian, dalam perjalanan yang sangat panjang, di mana Henry telah sampai di sebuah kota Trinity untuk mencari seorang sheriff. Di situ dia mengamati kota tersebut. Tak lama kemudian, ada seorang sheriff tua yang baru saja keluar dari rumah. Henry pun menduga itu adalah orang yang menjadi tujuannya. Di mana sheriff yang telah diincar oleh Henry itu pergi menuju sebuah gereja untuk bisa berdoa. Tetapi tanpa basa-basi, Henry pun langsung mengeluarkan pistolnya yang telah diberikan oleh Christopher untuk membunuhnya. I'd advise you to lift out the back of my coat. Sungguh tanpa diduga, ternyata dia bukanlah Sheriff Saul Butler, tetapi adalah Sheriff Gabriel Dove. If you're gonna shoot a man, let's take these outside. Dia mengatakan kepada Henry bahwa Sheriff Saul Butler telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Entah apa yang telah terjadi, mereka pun keluar dari gereja itu sambil saling menodongkan pistol. You needed to tell me how people watch Henry, is it? Sehingga saling todong-menodong senjata pun telah diketahui oleh Christopher bersama seluruh para warga kota itu. Henry. You seem to be having a spot of bother. Share it. It's all right, Macaulay. Saul Butler. Dan Henry pun langsung tercengang karena targetnya telah mati. Kuburnya berada tepat di hadapannya. I won't stop you. So never. Kemudian, Sheriff Gabriel langsung memaafkan apa yang telah terjadi, di mana itu adalah salah paham dan ternyata target yang ia cari telah mati. Saul Butler ini ternyata adalah sheriff sebelumnya, sebelum Gabriel menjabat. Namun sayangnya ia telah meninggal. Singkat cerita, akhirnya Gabriel langsung membawa Henry ke sebuah bar untuk bisa beristirahat. Bahkan, dia memberikan satu kamar untuk bisa menginap. Setelah mengobrol dengan Henry, Gabriel pun keluar dari bar itu. Tiba-tiba saja, seorang ketua bandit yang bernama Gideon mengatakan kepada Sheriff Gabriel untuk bisa memberikan sebuah keadilan, karena Saul Butler telah dibunuh oleh seseorang wanita yang belum diketahui, sehingga Sheriff harus bisa mencarinya sampai dapat. That aside, she's gone, piece of shit. Kemudian,
Akhirnya sheriff pun langsung melakukan perjalanan yang sangat panjang menuju ke suatu tempat yang terpencil untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata sheriff telah menyimpan sebuah rahasia yang telah membunuh Sheriff Saul Butler sebelum dirinya, yaitu seorang wanita bandit yang dimaksud oleh Gideon. Dialah yang bernama Running Club. Diduga dialah yang telah membunuh sheriff sebelumnya, yaitu Saul Butler. Sang sheriff lalu menyuruh si wanita itu untuk meninggalkan tempat ini, karena Gideon bersama para konco-konconya sedang mencarinya. Namun, si wanita ini menolak. Staying here and dying won't bring justice. You know Butler killed them. You know the truth. Kita kembali lagi kepada Henry yang telah berada di suatu bar. Tiba-tiba saja, seorang wanita penghibur bernama Julia langsung menggoda Henry dan menawarkan dirinya. Karena Henry tak punya uang, si wanita memberikan promo dan gratis. Namun sayang sekali, tiba-tiba saja para bandit telah datang. Let's buy him around. Para bandit itu dipimpin oleh seseorang bernama Asa. Dia ingin Julia menemaninya semalaman. Namun Julia tidak mau, walaupun akan dibayar dengan mahal. Hal ini karena dia penasaran dan ingin menikmati tubuh Henry. Dan tanpa basa-basi, Julia langsung membawa mangsanya si Henry ke kamar. You ain't gonna tell me. Give me your hand. Ia pun langsung membuka semua bajunya untuk bisa beraksi. Dan sungguh tanpa diduga, Asa malah membuat kegaduhan. Tak terima dengan perlakuannya, Julia menodongkan pistolnya dan menembak Asa. Julia pun terus melakukan perlawanan, sehingga Asa pun balik menembak Julia yang tepat mengenai dadanya. Tanpa pikir panjang, Henry pun langsung mengambil tindakan dengan menembak Asa, dan Asa pun tewas. Sehingga satu kota pun menjadi chaos. A lot more than point if you don't leave right. He's dead. Seluruh bandit dan anak buahnya pun langsung mencari Henry. Mereka berpencar ke seluruh kota. Sementara itu, Henry pun melarikan diri dan bersembunyi di kandang babi. Beberapa lama kemudian, sheriff yang tidak ada di rumah, istrinya yang bernama Sarah, lalu mengambil alih situasi yang kacau di dalam kota. Dia langsung mengatakan kepada seluruh para warga, seluruh para korban jiwa, tidak boleh dilakukan evakuasi ataupun dipindahkan mayatnya sebelum Sheriff Gabriel datang. Dia akan memberikan keadilan pada korban dan pelaku. All right. We want these. Scene beralih kepada Henry yang telah diselamatkan oleh Christopher. Dia pun menuju ke sebuah sungai yang sangat panjang untuk bisa membersihkan diri. Kemudian, di situ Christopher mengatakan kepada Henry sesuatu yang mengejutkan, bahwa sang ayah yang bernama Isaac Broadway adalah bosnya di masa lalu. Namun Isaac telah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dari dirinya, berupa emas batangan yang sangat banyak. Namun sayang sekali, Isaac merahasiakan tempat emas itu dan tidak pernah memberitahukan kepada siapapun. Sold you? Yang menjadi pertanyaan Christopher kepada Henry, di manakah emas tersebut disembunyikan? Namun sayang sekali, Henry tidak mengetahuinya. Kemudian, di sisi lain, kita diperlihatkan Sheriff Gabriel yang baru saja pulang ke rumahnya, di mana Sarah sebagai istrinya pun langsung mengatakan kepada Gabriel bahwa sejak dia pergi keluar kota, telah terjadi insiden. 3 orang telah meninggal, sehingga Gabriel pun langsung bergegas untuk menuju kota melihat TKP. Ternyata memang betul, sudah ada 3 mayat yang telah tergeletak, sehingga Gabriel harus bisa memberikan sebuah keadilan. Seseorang yang bernama Henry yang dibawa ke tempat ini oleh Gabriel ternyata telah membuat sebuah kekacauan besar dan sangat sadis. Kemudian tiba-tiba saja, Gideon pun langsung datang menemui Gabriel untuk meminta sebuah keadilan.
Tetapi Gabriel sekarang sedang berpikir dan tidak ingin diganggu. Singkat cerita, Gabriel pun bersiap untuk membawa beberapa pistol dan senapan. Dia akan mencari Henry untuk dieksekusi. Namun di sisi yang lain, Henry yang bersama Christopher dibawa ke sebuah tempat, di mana anak buahnya Christopher pun sedang melakukan persiapan untuk bisa membunuh Sheriff Gabriel. Dia mengatakan sang sheriff akan datang ke tempat ini dan akan disergap di tempat ini. Dia juga mengatakan sebentar lagi akan ada sebuah pertempuran yang sangat dahsyat. Henry pun harus bisa menjadi seorang pemancing untuk bisa membawa sheriff ke tempat ini. Melihat Henry yang ragu-ragu, Christopher pun meyakinkan Henry. Setelah diberikan sebuah rencana kepada Henry, mereka pun langsung melakukan pra-aksian sebelum Gabriel akan datang. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Just call it divine inspiration. That was all my folks. I don't even know you made new friends. 5, 4. Stop it. Easy, boy. Sungguh pertempuran yang sangat brutal telah terjadi. Di sisi lain, Christopher mengikuti mereka. Akhirnya dia telah melihat persembunyiannya Running Club, namun belum diketahui oleh siapapun. Kemudian, Henry telah dibawa pulang ke rumah oleh Sheriff Gabriel. Di situ Henry menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia juga menceritakan ada seorang laki-laki kulit hitam yang bernama Christopher. Dia adalah anak buah sang ayah tercinta, Isaac Broadway di masa yang lalu. Namun sekarang, ia sedang mencari bongkahan emas yang telah disembunyikan oleh Isaac. Ternyata Gabriel mengenal Isaac dengan sangat baik. Dia mengatakan bahwa bongkahan emas tersebut pernah disembunyikan Isaac dalam rumahnya beberapa tahun yang lalu. Namun sayang sekali, Isaac Broadway telah membangun setengah kota Trinity menggunakan sebagian besar emas tersebut. Sisanya, dia tak mengetahui di mana Isaac menyembunyikannya. Here's a blanket. You killed one of those men. Kembali lagi kepada Christopher yang berada di bar tengah kota. Dia pun langsung bertemu dengan Gideon untuk membicarakan hal yang sangat penting. Di sini, Christopher sangat ingin mengajak Gideon kerjasama. Hal ini karena Gideon sedang mencari seorang wanita yang telah membunuh Sheriff Butler sebelum Gabriel. If you buy me another drink. Dia mengatakan telah mengetahui persembunyian wanita tersebut. Dan dia pun akan memberikan sesuatu yang sangat setimpal jika dia akan angkat bicara. And you do won't know where she. Well, son, if you went did that, you might. Kemudian, akhirnya Gideon bersama kawan-kawannya pun langsung bersiap berangkat menuju persembunyian si wanita itu. Di mana Sheriff Gabriel pun juga berada di tempat tersebut yang akan memberikan sebuah keadilan. Karena Gideon sudah berangkat bersama para konco-konconya untuk menemui Running Club yang bersembunyi, sang sheriff sempat menyapa si Christopher. Terlihat di sini kalau si Christopher ini menjadi dalang adu domba. Sheriff Gabriel yang telah mengetahui bahwa Running sedang diburu oleh Gideon, dia pun langsung meminta kepada Running Club untuk pergi dari tempat ini. Namun sayang sekali, Running Club tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan meninggalkan tanah kelahirannya ini. I'm gonna have to try. Singkat cerita, akhirnya Gideon bersama para konco-konconya pun langsung datang ke persembunyian Running Club. Killed my father, my mother. Dengan sangat santainya, Running menghadapi mereka. Dia tidak akan pernah satu jengkal pun mundur dari tanah kelahirannya. Bahkan, dia tidak pernah takut kepada siapapun.
Butler. Keep thinking like that. Namun akhirnya sheriff pun langsung datang dan memberikan sebuah pertempuran dahsyat. Because I killed him. He was murdered! Thomas! No. Setelah terlibat pertempuran yang sangat dahsyat di tengah-tengah hutan, mereka pun pulang ke rumah si sheriff, di mana Running Club telah tertembak di bagian pahanya, sehingga dia telah terluka dan langsung diobati oleh Sarah. Namun di sisi yang lain, kita diperlihatkan Christopher sedang lockdown dengan seorang pelacur di sebuah bar tengah kota. Di situ tiba-tiba dia mendengar sebuah keributan di bawah bar. Ternyata Gideon telah kehilangan putra tercinta dan sekarang sedang marah besar. But Isaac Baldwin, Christopher yang sangat lihai dalam ajang adu domba, dia pun langsung memprovokasi semua orang untuk bisa memberikan sebuah keadilan pada sang sheriff. Karena seorang yang bernama Henry dan Running Club pastinya sekarang ada di rumah Sheriff Gabriel untuk bersembunyi. let me tell y'all a story. Condolences. Kemudian di tempat lain, kita diperlihatkan Gabriel dan Henry yang sedang membuat sebuah barikade untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Karena pastinya, Gideon bersama seluruh para bandit dan semua orang yang ada di kota ini akan datang ke tempat itu untuk melakukan pertempuran. Sehingga Gabriel harus bersiap menyambut amukan semua orang. Terlihat Henry, Running Club bersama Sheriff Gabriel sudah standby. Mereka sudah mempersiapkan senjata untuk melawan semua orang. Karena mereka sudah berada di halaman rumah, tanpa basa-basi, Gideon langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang. Dad. Cover on the side! Ternyata Henry telah ditangkap oleh para bandit. Dia dimasukkan ke dalam sebuah gudang dan dihajar habis-habisan karena dia telah membunuh Asa dan membunuh semua orang di tempat ini. Keep him alive for me, brother. For me. Red. That was face. Namun, hal tak terduga terjadi, sehingga Henry pun selamat. And this matters. Singkat cerita, pertempuran yang sangat panjang akhirnya selesai. Di sisi yang lain, Christopher mendapatkan sebuah kesempatan. Ketika semua orang pergi dari kota untuk bertempur, dia menuju ke sebuah tempat untuk bisa menggali harta karun. Gabriel bersama Henry pun sudah berada di tempat itu untuk bisa meringkus Christopher, yang ternyata dia sedang menggali dalam sebuah gereja. Gabriel langsung menodongkan senjata kepada Christopher untuk bisa menyerah karena dialah yang menjadi dalang perperangan paling mengerikan ini. My share belongs to me. Sins of the father visit the son. Sins. If that son bitch was. Kemudian, Henry langsung diperintahkan oleh Gabriel untuk menangkapnya. You can kill me. Sungguh sayang sekali, tanpa diketahui oleh semua orang, ternyata emasnya sudah terlihat. Singkat cerita, dalam obrolan yang sangat panjang, akhirnya Sheriff Gabriel langsung mengangkat Henry menjadi seorang sheriff di kota Trinity. Di sini ada hal yang ganjil dari film ini. Sebenarnya, apa kesalahan dari Saul Butler? Namun ternyata, semua orang yang telah mengetahui seorang pria bernama Isaac Broadway adalah seorang pengusaha yang telah membangun setengah dari kota Trinity.
sehingga beberapa orang telah mengetahui kekayaan dari Isaac tersebut, berniat mengambil alih seluruh emas yang telah disembunyikan. Salah satunya adalah budak ataupun anak buahnya yang bernama Christopher. Dia mengetahui semua apa yang telah terjadi dalam kehidupan Isaac, sehingga bisa disimpulkan bahwa dia adalah dalang dari semua masalah ini untuk bisa menguasai semua harta yang telah dimiliki oleh Isaac. Dan yang mengherankannya lagi, kenapa akhirnya dia bisa mengetahui lokasi emas tersebut? Pada dasarnya dalam kehidupan kita semua, harta adalah sesuatu yang paling dicari. Bahkan, demi untuk mendapatkannya dengan menghalalkan segala cara, Henry pun langsung datang ke sebuah sungai untuk bisa menaburkan abu ayah tercinta agar bisa tenang di alam baka.